uh, headphone. Jadi hanya headphone saya saja yang dengar, tidak mengganggu orang, tidak perlu banyak orang, dan bisa kita lakukan mixing lagu di rumah. Ya. Hai, jumpa lagi dengan gue di channel Bojes Grafis. Ya. Video gue kali ini gue akan bahas tentang gimana caranya gitar fisik, contohnya gitar elektrik ya, bisa masuk ke dalam aplikasi GarageBand lengkap dengan pakai aplikasi efeknya Tunebridge, bisa masuk ke dalam aplikasi GarageBand. Di situ bisa kita olah, bisa kita modifikasi, bisa tambahin piano, bisa tambahin drum, bisa tambahin viola misalkan, dan lengkap. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu aplikasi GarageBand, bisa tonton video gue sebelumnya. Kalau yang belum tahu tentang aplikasi Tunebridge juga bisa tonton video gue sebelumnya, di situ jelas lengkap. Di sini gue akan bahas langsung dari gimana caranya gitar gue bisa masuk ke dalam aplikasi GarageBand dan bisa kita edit. Jangan kemana-mana, saksikan tutorial. Oke, kalau teman-teman udah setting gitarnya dengan jack dan iRig terhubung langsung dengan iPad, lalu teman-teman buka di sini adalah aplikasi Tunebridge. Oke, ini Tunebridge. Teman-teman buka. Ya. Ini ada preset beberapa, kita pilih favorit. Kalau mau penjelasan jelas tentang lengkap tentang aplikasi ini bisa nonton video gua sebelumnya ya. Ini saya pilih Crimson Day dari Avenged Sevenfold. Oke, udah ada suaranya ya. Lalu sekarang kita keluar aja, langsung keluar aja dan masuk ke aplikasi GarageBand. Oke. Lalu kita buka Red Song, kita klik Red Song sini, klik. Ya. Oke, masuk. Yang kita cari adalah pertama fitur audio recorder. Ada beberapa. Oke, ini audio recorder. Lalu teman-teman pilih di sini adalah instrumen. Ya, ada voice, ada instrumen, ada more sound. Sini teman-teman pilih instrumen. Oke. Nah, sekarang tampilan ini belum bisa. Ini belum bisa teman-teman rekam di sana karena aplikasinya terpisah. Jadi kalau teman-teman tekan tombol record di sini, coba ya, sekarang kita coba dengerin rekaman tadi. Ya, tidak masuk, tidak terekam. Ya. Jadi caranya adalah kita stop dulu. Kembali ke yang tadi. Oke. Ini aplikasi Tunebridge masih berjalan di belakang, tapi tidak bisa terrekod di dalam GarageBand ya, yaitu karena memang aplikasinya terpisah. Nah, sekarang gimana caranya kita konekkan dua aplikasi berbeda tersebut dijadikan dalam satu aplikasi GarageBand ini? Jadi yang teman-teman tekan adalah lambang jack di sudut kiri atas ini. Ya, lambang jack di sebelah in. Oke. Ya. Lalu di sini monitor teman-teman hidupkan. Monitor dihidupkan. Nah, sekarang ada inter app audio di sini. Ya, inter app audio, teman-teman. Oke, di sini ada instrumen dan efek. Untuk efeknya, pakai instrumen mungkin kita bisa masukkan amplitude di sini. Saya ada aplikasi amplitude, nanti ke depan juga akan saya jelaskan apa itu amplitude. Oke, di sini mungkin kita pakai Tunebridge dulu. Jadi efek, teman-teman efek ini teman-teman klik. Ya. Lalu di sini ada pilihan dua, ada Tunebridge, amplitude. Ada beberapa aplikasi yang berhubungan dengan
sound system dengan alat musik semua masuk di sini. Jadi di aplikasi di iPad saya ini kebetulan udah terinstall ada Tunebridge, ada Amplitude. Kita pilihnya Tunebridge, ya. Kita pilih Tunebridge, klik, ya. Sekarang terbaca di sini Tunebridge is connect. Sekarang Tunebridge-nya udah connect ke dalam aplikasi GarageBand-nya, udah bisa kita pakai. Oke. Coba, ya belum hidup. Sekarang teman-teman tekan lagi lambang yellow-nya dari lambang warna kuningnya dari Tunebridge-nya. Ya, teman klik. Oke, udah kita buka Tunebridge-nya. Sekarang kita coba. Oke, udah masuk. Oke, sekarang teman-teman balik ke aplikasinya GarageBand. Ada tombol back untuk di iOS kan ada di tombol atas kiri ya. Ini ada GarageBand-nya, ditekan lagi, diklik. Ya, udah masuk. Bisa teman-teman atur di sini tune-nya. Ya, kemudian present, gitu. Room-nya bisa, kompresornya juga bisa. Ini ada volumenya di out di bagian sini, klik. Dinaikkan ke atas. Oke, udah masuk. Nah, sekarang kita coba rekam kembali. Kalau tadi belum bisa kita pakai Tunebridge-nya, kita rekam. Sekarang coba kita rekam di sini. Hidupin aja. Di sini ada warna birunya ya. Ini adalah metronom. Metronom ini untuk ngatur ketukan mana yang kita pilih. Sebelumnya udah kita atur di sini, ada tempo. Mungkin kita bisa pakai misalkan 120 misalkan. Kita pakai tempo 120. Lalu teman-teman di sini ada bar yang ada kayak mistarnya, ada penggarisnya ini. Teman pilih yang tombol plusnya. Ini kan hanya ada 8 bar saja ya. Nah, 8 bar. Ya, ini bisa diklik yang ujung, yang lambang plus di sini. Diklik. Nah, di sini ada 8 bar. Jadi teman-teman hanya bisa merekam sepanjang 8 bar saja. Jadi kalau mau panjang, teman-teman pilih ini aja, diklik section A-nya ini, teman-teman klik iya. Lalu di sini ada automatic, teman-teman automatic. Jadi bisa teman-teman rekam mau sepanjang apapun bisa di sini, sampai 1 jam 2 jam juga bisa. Tapi kalau nggak teman-teman klik automatic ini nggak akan bisa sepanjang itu. Jadi hidupin dulu automaticnya, klik OK. Sekarang udah bisa panjang. Otomatis. Sekarang coba kita rekam ya. Oke, sorry. Kita hidupin dulu ininya. Kita hidupin dulu metronomnya. Biru. Untuk ini fungsinya untuk mengatur karena kita tadi udah atur temponya 120, kita mau dengar metronomnya biar kita teratur temponya nggak lari-lari ya. Oke, coba kita record, tekan lagi tombol merah. Oke, coba. Oke, cukup mungkin. Oke, gitu kan kita bisa dengerin teman-teman di sini. Oke, udah masuk. Ini suara gitar kita. Oke. Nah, sekarang kita coba masukkan instrumen lain ke dalam ini. Teman-teman back ada lambang apa ya, kayak persegi ini. Kita stop dulu mungkin. Ya. Jadi teman-teman tombol di sini backkan ke ini ya, ada lambang persegi ini, persegi 3 persegi kecil dan 1 besar ini. Oke, teman-teman bisa pilih drum mungkin misalkan. Oke, bisa kita masukkan akustik drum misalkan. Ya,
Coba dulu, tidak usah direkam, bisa hanya play. Bisa dimainkan. Ini yang manual. Oke. Kalau teman-teman nggak mau repot, ya ini yang manual ya, dan agak repot. Bisa langsung record juga. Oke. Tapi teman-teman juga bisa pilih di sini adalah smart drumnya, smart drum seperti ini. Oke, bisa teman-teman hidupin. Pertama kita pilih dulu di sini ada hip hop drum machine, itu diganti dengan misalkan live rock gitu ya. Kita pilih ini. Ada lambang dadu di sini, ada lambang dadu sini, teman-teman bisa pilih acak. Dia secara acak akan memasukkan tempo drum sesuai dengan tempo yang kita susun tadi, 120 tadi ya. Kita pilih lain. Oke. Oke, udah masuk. Oke, bisa kita stop dulu. Balik. Oke, bisa teman-teman rekam di sini, record. Oke, tekan lagi tombol merahnya. Udah otomatis jalan dia drumnya. Oke, agak sedikit lari ya. Oke, yang ini masuk nih. Sampai selesai. Di sini teman-teman bisa kreasiin, ada dadu ini bisa dipilih. Jadi dia secara acak akan memasukkan beberapa instrumen ini, instrumen drumnya ya. Ada di sini ada starter, ada timbal, tamborin, hi-hat, tom, kick, sampai snare, itu dimasukkan nanti di secara acak. Oke, udah cukup. Oke, sekarang kita udah punya gitar dan drumnya. Oke, apabila teman-teman ingin memasukkan lagi gitar lagi, mungkin bisa masukkan lead di sini. Teman tekan lagi segi tadi. Oke, kembali ke audio recorder. Sini teman-teman pilih instrumen. Oke, mati ya, mati. Mungkin teman-teman bisa setting kembali, tekan lagi monitor dihidupin. Terus interrupt audionya kita pilih. Di sini tone bridge. Tekan lagi tambah yellow. Udah masuk ya, balik ke jarinya. Teman-teman bisa masukkan. Oke, bisa dimasukkan seperti itu. Misalkan contoh, kita stop dulu dari awal. Sekarang kita record lagi. Tekan tombol merah lagi ya. Oke, udah masuk. Sekarang kita udah punya ada tiga instrumen yang masuk dalam sini ya. Ya, ada gitar dan lainnya. Kita main dulu. Oke, udah masuk ya. Ada lead, ada rhythm saya tadi, ada drumnya. Oke, seperti itu. Teman-teman bisa masukkan lagi yang lain. Ada biola di sini, mungkin ada biolanya bisa kita mainkan digital secara di sini. Bisa juga kita masukkan
manual dengan benar-benar biola ke sini, biola elektrik ya. Kalau memang nggak elektrik bisa pakai mic kondensor kok. Bisa masukkan juga sampai keyboard dan lengkap di sana. Ada keyboard di sini kita masukkan. Oh ya, kita bisa atur volumenya. Jadi ini digeser ya, seperti ini. Mungkin drumnya dikecilin atau gitar leadnya, rhythmnya yang kecilin, drumnya digedein, leadnya yang gedein. Oke, bisa teman-teman atur di sini. Jadi bisa mixing sendiri, atur gitar yang kecil atau gimana, atau yang ganggu bisa kita hilangkan. Bisa diklik seperti ini, diklik ada keluar delete, duplikat, rename, merge, ada automate, show in grid. Bisa di delete lah kalau misalkan gagal atau jelek salah satu part, bisa di delete. Ini udah jalan semua. Oke, sekarang udah jadi ini lagu satu. Oke, untuk exportnya, untuk save-nya jadi lagu itu udah ada di video gue sebelumnya, udah jadi, udah selesai. Jadi ini udah jadi satu lagu. Teman-teman bisa share, bisa export jadi MP3, bisa kalian upload di SoundCloud atau misalkan hanya di Instagram misalkan, tinggal tambahin video dan digabungin, itu udah jadi kayak video klip gitu. Jadi kan udah jadi ya. Nah, ini dengan gitar satu tadi udah bisa masuk drum, bisa masuk lead, dan teman-teman lakuinnya itu sendiri tanpa ganggu orang lain juga, karena ini hanya bisa saya dengar lewat headphone saya, tidak akan keluar. Ini tidak keluar ya teman-teman, sini saya contohkan karena saya ingin menunjukkan teman-teman aja. Sebenarnya kalau yang realnya yang mendengar ini cuma saya, karena saya pakai headphone, jadi hanya headphone saya saja yang dengar, tidak mengganggu orang, tidak perlu banyak orang, dan bisa kita lakukan mixing lagu di rumah ya. Oke teman-teman, itu tadi ada tutorial lengkapnya. Sekarang teman-teman bisa explore dengan pakai alat musik sendiri, apapun itu, bisa bass, bisa gitar, bisa keyboard, bisa vokal kita sendiri juga bisa masuk. Tinggal kita olah, kita mixing, dan terakhir kita ekspor jadi sebuah lagu, dan bisa teman-teman share sebuah hasil karya sendiri. Dan bisa kita bilang bisa memainkan semua alat musik dengan digitalisasi, kita masukkan ke dalam aplikasi iPad. Tidak perlu kita ke studio lengkap dengan alat mixer yang mahal, kita cukup punya aplikasi ini. Oke, sampai jumpa di next video.